Polresta Malang Kota menyita ribuan botol minuman keras jenis arak Bali. Penyitaan ini berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan adanya peredaran miras di beberapa daerah di Kota Malang. Ribuan botol minuman keras jenis arak Bali disita saat operasi patuh yang digelar oleh Satuan Samapta Polresta Malang Kota. Polisi mendapati botol arak Bali dengan ukuran 600 ml yang akan diedarkan. Total 1.620 botol arak Bali yang disita polisi. Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto mengatakan, penyitaan ini berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan adanya peredaran miras. Ribuan botol miras yang disita ini merupakan kiriman dari luar Pulau Jawa. Sementara, selain menyita 1.620 botol miras saat operasi patuh, polisi juga menggagalkan dan menyita 1 unit mobil bak terbuka di kawasan Tawangmangu. Mobil bak terbuka ini membawa 50 kardus berisi arak Bali yang masing-masing dusnya berisi 24 botol berukuran 1,5 liter. 2 kurir jasa ekspedisi pengiriman yang membawa miras ini dikenai tindak pidana ringan karena melanggar Perda Miras Kota Malang. Sedangkan untuk distributor miras tidak diketahui keberadaannya karena mereka menggunakan jasa pengiriman. Mengamankan minuman keras jenis arak yang dilakukan yang diamankan oleh rekan-rekan Sat Samapta Polresta Malang Kota. Jadi pada tanggal 6 September 2021 dari Kasat Samapta mendapatkan informasi dari masyarakat adanya minuman keras yang datang dari suatu wilayah, sehingga dengan cepat Kasat Samapta mendatangi mencoba melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut. Ternyata benar informasi yang diterima yang disampaikan oleh masyarakat adanya 1.620 botol berisi arak Bali. Nah, ini juga dugaan pelanggaran miras jenis arak Bali tentang Perda nomor 5 tahun 2006 tentang miras. Dalam operasi patuh diamankan lagi 1 mobil bak terbuka. Ini yang rekan-rekan lihat, kita belum tahu jumlahnya berapa. Ada sekitar 50 kardus, 1 kardus berisi sekitar 24 botol. Simon Alfredo melaporkan. Kota Malang kini berada di level 2 PPKM, namun himbauan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan terus dilakukan. Polresta Malang Kota gencar melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dengan bagi-bagi masker gratis. Sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dilakukan oleh personil Polresta Malang Kota di Jalan Tugu Kota Malang. Dengan mobil masker keliling Polresta Malang Kota, personil kepolisian terus mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam berkegiatan sehari-hari. Selain mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, polisi juga membagikan masker kepada masyarakat. Masyarakat atau pengguna jalan yang melintas dan tidak mengenakan masker oleh polisi dihentikan dipakaikan masker. Kapolsekta Klojen AKP Domingos Jimenez menyebutkan, masyarakat harus terus diingatkan untuk tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan, salah satunya memakai masker. Meski dari hasil razia mayoritas kesadaran masyarakat memakai masker sudah tinggi, namun polisi terus mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan prokes ketat di tengah pandemi COVID-19. Sementara mobil masker dari Polresta Malang Kota setiap hari terus keliling Kota Malang untuk mensosialisasikan protokol kesehatan sambil membagikan masker gratis kepada warga. Sampai saat ini Kota Malang masih di level 3. Terkait dengan itu, kami dari pihak kepolisian selalu mengimbau masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Dalam kesehariannya, dalam melaksanakan aktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lainnya. Kebetulan di Polres ini ada mobile masker, yaitu ada mobilnya. Jadi itu setiap hari mobile keliling Kota Malang ini untuk membagikan masker kepada masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat yang tidak menggunakan masker. Tingkat kepatuhan masyarakat sejauh ini seperti apa dan dari hasil mobil keliling ini? Dari
ratusan yang lewat, mungkin diantaranya baru 1, 2 gitu. Jadi kepatuhan masyarakat sebenarnya tinggi. Cuma tetap kita ingatkan. Sedia berapa masker dan berjalan sampai kapan mobil masker ini? Mobil masker ini mulai dilonsin pada saat kunjungan Panglima dengan Bapak Kapolri. Jadi ini akan berlanjut sampai dengan COVID ini berakhir dan menjadi kebiasaan kita nantinya. Simon Alfredo melaporkan. Untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan vaksinasi, layanan mobil drive-thru diluncurkan di Malang Raya. Pelayanan drive-thru ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat dalam mendapatkan vaksinasi COVID-19. Layanan mobil drive-thru resmi diluncurkan di Malang Raya. Peluncuran dan pemberangkatan layanan vaksinasi drive-thru dilaksanakan di halaman Mapolres Malang. Peluncuran mobil drive-thru pelayanan vaksinasi dihadiri Forkopimda yang ada di Malang Raya. Pelayanan dengan mobil drive-thru terobosan dalam memudahkan masyarakat di Malang Raya untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Total sebanyak 3 unit mobil layanan vaksinasi yang diluncurkan. Nantinya 3 unit mobil ini akan ditempatkan di daerah Malang Raya. Untuk area Kabupaten Malang akan ditempatkan di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, sedangkan Kota Malang akan berada di Stadion Gajayana. Dan untuk wilayah Kota Batu, mobil drive-thru layanan vaksinasi akan ditempatkan di alun-alun. Mobil layanan drive-thru ini akan beroperasi dari Senin hingga Sabtu dengan target setiap hari 200 dosis yang disuntikan ke masyarakat di Malang Raya. Dengan diluncurkannya mobil drive-thru diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut, sehingga percepatan program vaksinasi nasional khususnya di Malang Raya bisa segera tercapai, dan upaya pencegahan persebaran COVID-19 berjalan efektif. Rata-rata drive-thru ini 200 dosis per hari. Jadi kita Forkopimda ini sepakat untuk drive-thru ini misalkan dosis per hari 200 dosis. Dengan jumlah yang demikian diharapkan bisa menambah percepatan dan memudahkan masyarakat untuk pelaksanaan vaksin di Malang Raya. Untuk lokasi-lokasi untuk di Kabupaten Malang sendiri nanti di yang pertama ini nanti di Kanjuruhan, nanti selanjutnya akan di Satpas, kemudian untuk wilayah kota sendiri ada di Gajayana dan Batu di alun-alun. Identitas luar Malang Raya bisa nggak? Bisa. Karena drive-thru ini untuk memudahkan masyarakat di wilayah Malang ini yang mungkin ada tinggal di Malang, domisili di Malang, tapi KTP luar kota, mereka bisa melakukan vaksin di situ juga. Pelaksanaannya dari kapan sampai kapan? Pelaksanaannya hari kerja, Senin sampai Sabtu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatnya volume kendaraan dan menyempitnya lebar jalan akibat proyek pinggir jalan mengakibatkan antrian panjang kendaraan terjadi di Jalan Raya Karangploso, Kabupaten Malang. Di beberapa titik jalan, penumpukan kendaraan terjadi. Menjelang libur akhir pekan dan semakin membaiknya kondisi penanganan pandemi di Malang Raya berdampak pada meningkatnya aktivitas kendaraan yang masuk ke wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu. Akibatnya penumpukan dan kepadatan kendaraan terjadi di beberapa titik jalan dan perempatan. Kepadatan ini terjadi tidak hanya karena meningkatnya volume kendaraan, tetapi juga akibat menyempitnya lebar jalan, akibat proyek jalan yang menggunakan alat berat dan memakan lebar jalan. Di Jalan Raya Karangploso, aktivitas pelebaran jalan penggalian pinggir jalan masih berlangsung, sehingga tidak jarang arus melintas secara bergantian. Menurut salah seorang warga menjelaskan, peningkatan arus sudah mulai terjadi, walaupun belum seramai kondisi normal. Kepadatan kendaraan sudah terjadi sejak menjelang siang dan biasanya sampai sore hari. Di Jalan Raya Tawangargo menuju Kota Batu, arus kendaraan juga terlihat mulai ramai dan bus-bus pariwisata juga mulai melintas. Warga dan pemilik warung kuliner berharap kondisi semakin membaik, kunjungan meningkat sehingga usaha kuliner bisa kembali membaik. Ya, harusnya mulai meningkat, tapi ya masih perlu proses bertahap lah peningkatannya itu. Iya, masih. Tapi dibanding kemarin-kemarin masih lumayan Pak ya? Ya,
kalau di hari Sabtu Minggu ini masih ada peningkatan yang lumayan. Lumayan. Padahal sebetulnya tempat wisata di Batu kan Pak ya, baru 2 aja sebetulnya yang uji coba Pak ya. Iya. Tapi rata-rata orang-orang itu sudah jenuh, jadi kemudian jalan-jalan lah intinya. Saya tanya-tanya kalau mampir ke warung itu tidak berwisata tapi sekedar jalan-jalan gitu. Iya. Jadi wisata yang kuliner masih menjanjikan Pak ya? Masih kalau di hari ini masih bisa hidup lah intinya seperti ini. Jam berapa biasanya Pak mulai ramainya? Ya peningkatan? jam 11-12 ini hari jam segini. Jam segini Pak ya? Iya. Gimana Pak harapannya Pak usahanya? Ya segera pulih lah intinya, nanti kalau sudah normal semua kan kita bekerja juga nyaman, kemudian perekonomian bisa hidup kembali. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu memperingati Hari Batik Nasional dan Hari Ulang Tahun Kota Batu ke-20, Dekranasda Kota Batu bekerja sama dengan pemerintah Kota Batu menyelenggarakan Art Exhibition pameran Kriya Kain Kota Batu. Pameran ini diikuti Sanggar Perajin Batik dan Aksesoris Kota Batu yang berlangsung pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 bertempat di Graha Pancasila Balai Kota Amung Tani Pemkot Batu. Kegiatan Art Exhibition diselenggarakan juga sebagai ajang untuk lebih mengenalkan produk batik Kota Batu, sekaligus melestarikan dan mengembangkan batik sebagai warisan budaya pendukung pembangunan ekonomi. Di Kota Batu sudah semakin banyak sanggar-sanggar batik, diantaranya Sanggar Semar, Sanggar Batik Banteng, Sanggar Batik Anjani, dan lainnya dengan beragam motif seperti apel, stroberi, banteng, sayuran, dan lainnya. Kegiatan pembukaan Art Exhibition Pameran Kriya Kain Kota Batu 2021 ini dihadiri oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan atau Diskumdak Kota Batu Eko Suhartono, Ketua Dekranasda Kota Batu Wibi Punjul Santoso, DPRD Kota Batu, perwakilan Forkopimda, Perbankan, dan Asosiasi Perajin Batik Jawa Timur Kota Batu, serta undangan lainnya. Kegiatan pembukaan Art Exhibition ini diawali dengan laporan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu Eko Suhartono. Dalam sambutannya mengungkapkan perkembangan perajin batik di Kota Batu yang semakin kreatif dengan berbagai corak, motif batik yang semakin banyak. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Batu Wibi Punjul Santoso menjelaskan, Dekranasda akan menyelenggarakan berbagai pelatihan peningkatan SDM perajin batik dan mengkampanyekan membeli batik dari perajin. Sebelum membuka secara resmi kegiatan Art Exhibition Pameran Kriya Kain Kota Batu, Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko mengungkapkan bahwa ASN Kota Batu yang bertugas keluar kota wajib mengenakan batik khas Kota Batu dan berpesan kepada para perajin batik untuk tetap semangat dalam berkreasi, menghasilkan batik yang semakin berkualitas dan beragam. This is a true story, benar-benar. Waktu saya diundang pertemuan wali kota se-Asia di Thailand, saya didampingi oleh beberapa bapak-bapak. Nah, semua di pertemuan itu memakai jas. Loh, bapak-bapak ini ternyata nggak bawa jas yang dibawa karena instruksinya keluar Kota Batu pakai batik, harus pakai batik. Saya dibawa batik batu. Jadi pakai batik batu. Tetapi kemudian ini semua membawa berkah. Karena apa? Satu tak nelayan sendiri, kabel jas, lengan gitu. Ini bapak-bapaknya semua batik-batikan. Nah, saya pakai blazer tapi bawahnya yang pakai kain gitu. Jadi kan yang bersama. Kalau bapak-bapak ini yang batik. Dan apa yang terjadi ketika sudah mau pulang, saya ke kamar mandi sebentar. Saya cari bapak-bapak ini mana. Ternyata dimintai foto sama wali kota se-Asia Tenggara, se-Asia itu karena memakai batik. Dia katanya, di mana ya bapak-bapak ini? Aku ini yang saya katanya jadi Bu, itu lagi foto-foto sama wali kota dimintai. Yang minta sama bapak-bapaknya atau wali kotanya? Enggak, bapak-bapak wali kota yang minta ke bapak-bapak kepala dinas sama foto. Pada kesempatan tersebut juga ditampilkan pagelaran busana batik. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Setelah sempat terdampak pandemi dan penjualan menurun, kini pengrajin batik optimis dengan kondisi pandemi yang semakin membaik dan kunjungan wisata mulai ramai.
prospek batik bisa kembali menggembirakan. Pandemi tidak hanya berdampak pada terpukulnya tempat-tempat wisata, tetapi juga berbagai UKM yang ada di Kota Batu. Salah satunya para pengrajin batik yang ikut terdampak, baik akibat penjualan yang menurun drastis, juga berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelatihan maupun kunjungan wisata membatik. Hal ini dialami oleh para perajin batik maupun perajin aksesoris dan griya kain yang pada kondisi normal, usaha UKM ini berjalan dengan baik. Menurut salah seorang pemilik sanggar perajin batik di Kota Batu menjelaskan, pada pandemi ini penjualan produk kain batik menurun tajam, jauh dibandingkan kondisi normal, dan berharap terus pendampingan dan bimbingan dari pemerintah Kota Batu dan pihak terkait agar UKM pengrajin batik dan UKM lainnya bisa kembali normal dan berkontribusi bagi Kota Batu, khususnya menghasilkan batik yang berkualitas. Di lokasi pameran terlihat berbagai batik hasil karya UKM perajin batik, griya kain, dan aksesoris lainnya dipamerkan di Geraha Pancasila Kota Batu. Dan adanya ini ya agak berkurang kan, ya agak berkurang karena mungkin dananya dialihkan untuk COVID sehingga dari pengrajin itu mencari tambahan untuk batiknya hanya ready saja. Untuk maksudnya untuk penjualan seperti apa nih kondisinya? Penjualan ya alhamdulillah masih ada aja yang beli batik. Pak, dibanding kondisi normal turun berapa persen Pak kalau bisa di? Turunnya mungkin ya 50% lebih. 50% sampai saat ini Pak ya? Biasanya. Berarti ini karena kurang kunjungan wisata apa gimana? Karena kunjungan wisata nggak ada yang masuk, terus kemudian dari dinas mungkin tidak ada pengadaan, akhirnya berkurang. Pak, untuk kreativitas para pengrajin batik seperti apa nih Wali Kota Batu ini? Kreativitas untuk pengrajin batik alhamdulillah mungkin masih di atas level yang tengah ke atas, artinya batiknya batik tulis di Batu, ya, motifnya juga bagus. Berarti ada berapa pengrajin batik Pak yang dari Kota Batu sebetulnya? Di Batu ada pengrajin batik Olip, terus kemudian Anjani Pantengan, terus Dwi Satrio, terus saya sendiri, Sanggar Semari. Prospek ke depan seperti apa nih Pak kalau ini sudah normal Ibu batik? Harapan kami mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga nanti kita itu bisa pulih kembali seperti